apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membawakan kisah tentang Bilal yang tak kuasa memandangkan azan setelah Nabi wafat. Ketika Rasulullah telah wafat, Bilal bin Rabah tak sanggup lagi memandangkan azan. Bilal bin Rabah kemudian meminta izin kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar, aku minta izin." "Minta izin apa?" jawab Abu Bakar. "Izinkan aku untuk tidak lagi memandangkan azan." Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Tidak bisa wahai Bilal." "Tolonglah wahai Abu Bakar." "Tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah SAW." Lalu Bilal kemudian berucap kembali, "Izinkanlah aku untuk tidak lagi memandangkan azan wahai Abu Bakar." "Tidak Bilal, kecuali engkau memiliki alasan," kata Abu Bakar. Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah dan melihat ke arah menara lagi. Dan dia kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, tiap hari ketika aku masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Atau Rasul yang bergantian datang ke rumahku dan mengatakan, 'Bilal, waktu sholat.' Dan kami pun bersama-sama menuju masjid. Kemudian aku naik ke atas menara dan belum aku memandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah SAW. Dan aku melakukan itu sehari 5 kali wahai Khalifah. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk memandangkan azan tanpa adanya Rasulullah SAW di sisiku wahai Khalifah?" Bilal pun sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi memandangkan azan. "Kalau begitu alasanmu, silahkan Bilal, engkau boleh pergi," kata Abu Bakar. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk selalu di Madinah. Kian lamanya Bilal tak berkunjung ke Madinah hingga pada suatu malam Rasulullah Muhammad SAW hadir dalam mimpinya. Dengan suara lembutnya Rasulullah menegur Bilal, "Ya Bilal, wa ma hadzal jafah?" "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mempersiapkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Bilal berniat untuk ziarah ke makam Rasulullah setelah sekian tahun lamanya ia meninggalkan Madinah. Tibanya di Madinah, Bilal segera menuju ke makam Rasulullah. Tangis kerinduannya membuncah. Cintanya kepada Rasulullah begitu besar. Cinta yang tulus karena Allah kepada baginda Nabi yang begitu dalam. Pada saat bersamaan, tampak dua pemuda mendekati Bilal. Kedua pemuda tersebut adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Masih dengan berurai air mata, Bilal yang sudah tua memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut. "Paman, maukah engkau sekali saja memandangkan azan untuk kami? Kami ingin sekali mengenang kakek kami." Umar bin Khattab juga ikut memohon kepada Bilal untuk kembali memandangkan azan di Masjid Nabawi, walaupun hanya sekali saja. Bilal akhirnya mengabulkan permintaan cucu Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab. Saat tiba waktu sholat, Bilal naik ke puncak Masjid Nabawi, tempat ia biasa kumandangkan azan seperti pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal pun mulai memandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, seketika itu juga seluruh Madinah terasa senyap. Segala aktivitas dan perdagangan terhenti. Semua orang sontak terkejut. Suara lantunan azan yang direntukan bertahun-tahun tersebut
kembali terdengar dengan merdunya. Kemudian saat Bilal melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, penduduk kota Madinah berhamburan dari tempat mereka tinggal, berlari menuju ke Masjid Nabawi. Bahkan dikisahkan para gadis dalam pingitan pun ikut berlarian keluar rumah untuk mendekati asal suara azan yang dirindukannya tersebut. Puncaknya saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seisi kota Madinah pun pecah oleh tangis dan tatapan pilu. Teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam sholat berjamaah. Tangis Khalifah Umar bin Khattab terdengar paling keras. Bahkan Bilal yang memandangkan azan tersebut terseduh-seduh dalam tangis. Lidahnya tercekat, air matanya tak berhenti-hentinya mengalir. Bilal pun tidak sanggup meneruskan azannya. Ia terus terisak-isak dan tak mampu lagi berteriak melanjutkan panggilan mulia tersebut. Hari itu, Madinah mengenang kembali masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Hari itu, Bilal melantunkan azan pertama dan terakhirnya semenjak kepergian Rasulullah. Azan yang tak bisa dirampungkannya. Alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.